Selamat pagi, Bapak-bapak semua. Ya silakan Pak Pertanyaan Willy. saya tentang ini, Pak. Di 2 minggu terakhir, saham-saham batubara itu naik naik drastis. Ada yang naik drastis, ada yang naik secara perlahan gitu, Pak. Padahal kalau dilihat dari sebulan atau 2 bulan yang belakangan itu rata-rata saham itu turun semua atau downtrend semua. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa penyebab dari naiknya ini? Apakah karena ada sentimen berita dari luar atau karena mungkin adanya pergerakan harga indeks batu bara, atau mungkin karena mungkin sekarang sudah di akhir kuartal 1 sehingga laporan keuangannya sudah bermunculan, atau mungkin karena sebentar lagi rata-rata saham batu bara itu akan pembagian dividen gitu. Kira-kira menurut Bapak, apakah itu berpengaruh atau ada pandangan yang lain, Pak? Pak Terima Wilasta kasih, ada Pak. pegang saham batubara? Sekarang saya pegang PTBA, Adaro sama ABBM, Pak. Kalau Indika nggak pegang. Ini kan nggak pegang, Pak. Dan porsinya cukup banyak. Total 3 itu berapa persen dari total portofolio? ABMM itu totalnya 5% dari portofolio, Pak. PTBA dan Adaro itu kalau digabung jadi 5% juga. Oh berarti cuma sedikit dong. Totalnya cuma 10% 3 saham itu di Iya, Pak. portofolio. Berarti majority portonya Pak Wilasta bukan di batubara tapi di saham-saham yang lain. Iya, Oke. Tapi malah justru yang sedikit ini yang naik ya. iya, justru yang tadi bilang ya. Oke. Sering seperti itu, Pak. Kadang itu terjadi, tapi lebih baik daripada nggak pegang sama sekali. Oke, saya jawab ya, Pak Wilasta. Tolong matikan mikrofonnya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Batu bara sebenarnya gini ya, sudah saya sampaikan dari berkali-kali bisa dibilang begitu karena ini salah satu saham-saham yang saya sendiri juga kami di Averi pegang cukup banyak meskipun sudah dikurangi. Jadi dulu tahun 2022 ya pada puncak-puncaknya sempat loh portofolio kita itu lebih dari 70% itu di batubara. Tapi dalam beberapa bulan terakhir dikurangi sampai sekarang tinggal sisa 40%. Tapi kita belum keluar sama sekali dari batubara. Karena apa? Karena memang kita masih melihat ada peluang profit di sini. Ketika kemarin saham batu bara itu naik lagi, itu memang bukan prediksi sih, lebih tepatnya sesuai harapan kita. Karena begini, ya, kalau Anda perhatikan, saham-saham batu bara itu turun itu sudah cukup lama, kurang lebih sejak bulan September 2022 ya. Jadi bukan lagi sejak awal tahun 2023 tapi sudah sejak sebelumnya sekitar bulan September atau Oktober 2022. Pada saat itu harga batu bara di internasional Newcastle itu juga mulai turun dari puncaknya yaitu 460 dolar per ton, dia mulai turun pelan-pelan ke 400 sampai 420 dolar per ton. Harga batu bara pada level 400 itu sebenarnya masih sangat tinggi. Tapi orang tetap melihat bukan angkanya berapa, tapi naik atau turun. Karena sebelumnya 460, berarti harga 420 itu kelihatannya turun. Itu menciptakan efek psikologis bahwa seolah-olah batu bara itu ya memang sudah selesai ininya ya. Saham batu bara itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga batu bara internasional itu sendiri. Jadi meskipun laporan keuangannya belum keluar segala macam, kalau harga batu bara turun, saham-saham batu bara di Indonesia itu bisa ikut turun. Dan itu sudah terjadi sejak bulan September 2022. Nah, tapi memasuki bulan November ya, kondisi pasar, jadi gini, batu bara sejak awal punya ceritanya sendiri, yaitu harga batu bara mulai turun. Tapi mulai November ya, dipicu waktu itu saham Goto ya, karena periode lock up-nya selesai, dalam arti berarti founder udah boleh jualan saham, dia ARB berjilid-jilid kan kalau Anda masih ingat waktu itu, sampai mentok di harga 82 kalau nggak salah, dari harga 200 turun sampai ke 82, meskipun sekarang naik lagi. Ya. Tapi karena dia market cap-nya besar, IHSG-nya turun, orang panik, ya, akhirnya semua saham turun, akhirnya IHSG turun. Dan itu terjadi sampai bulan Januari, Februari. Maret harusnya IHSG itu udah mulai naik lagi, tapi kita tahu ada cerita Silicon Valley Bank, ya, Credit Suisse, jadi turun lagi seperti itu. Jadi nggak selesai-selesai nih cerita bear market ini ya.
Ditambah harga batu bara memasuki tahun 2023 dari 400 itu dia turun anjlok. Tiba-tiba saja saat ini sudah tinggal 175 dolar per ton ya. Jadi sekali lagi, meskipun harga 175 itu juga sebenarnya secara historis masih tinggi, tapi yang orang lihat adalah harga segitu itu sudah turun lebih dari separuhnya dari posisi tertingginya 6 bulan yang lalu. Jadi prospek batubara secara umum untuk di tahun 2023 ini ya sudah berubah. Boomingnya sudah lewat ya. Jadi saya mungkin melihat bahwa kinerja emiten-emiten batubara untuk nanti di tahun 2023, nanti nih bulan depan atau bulan depannya lagi ketika rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 keluar, kemungkinan besar emiten seperti ITMG, PTBA, Adaro, dan seterusnya mungkin akan membukukan penurunan laba. Penurunan laba, meskipun labanya besar, tapi kalau angkanya turun, itu biasanya tetap ditanggapi negatif oleh investor. Jadi ya sudah, saya tidak lagi merekomendasikan atau menyarankan investor untuk beli saham batubara ini kalau tujuannya untuk jangka menengah atau panjang. Karena partinya ya bisa dibilang sudah selesai. Namun demikian, dalam jangka pendek, dan ketika saya bilang jangka pendek ini berarti dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. 3 bulan atau kurang ini dihitung sejak sekitar bulan Februari kemarin ya. Jadi kalau sekarang sudah lewat 2 bulan lah, masih ada 1 bulan lagi. Dalam jangka pendek, batubara masih ada peluang untuk naik. Untuk terakhir kalinya. Apa itu? Karena perusahaannya akan bayar dividen, Pak. Jadi kan gini, prospeknya untuk tahun 2023 untuk batubara memang sudah berubah karena harga batubara sudah turun. Tapi kinerja emiten batubara untuk tahun 2022 kemarin itu kan masih sangat bagus. PTBA labanya naik berapa ratus persen, ITMG juga sama naik berapa ratus persen. Artinya dividennya juga masih akan sangat besar. Jadi ketika nanti dividen tersebut diumumkan, maka harga sahamnya akan naik. Dan bahkan yang sering terjadi adalah sebelum dividennya diumumkan, saham yang bersangkutan sudah naik duluan. Kalau sudah ada ekspektasi bahwa angka dividennya itu kira-kira berapa rupiah per lembar saham gitu. Contohnya ITMG. ITMG kemarin dia turun ketika IHSG turun dan juga harga batubara turun. Itu mentoknya sampai 33.000 kalau nggak salah. Dari 45.000 dia turun sampai 33.000. Tapi sekarang dia naik lagi dan terakhir sudah 39.000. Kenapa? Karena adanya ekspektasi bahwa perusahaan akan membayarkan dividen dan kemarin memang sudah dilakukan RUPS dan juga sudah diputuskan bahwa perusahaan akan bayar dividen sebesar Rp6.400 per lembar saham. Bayangkan pada harga 33.000 dividennya 6.400, Pak. Besar sekali loh itu. Yieldnya itu hampir 20%. Dan pada harga 39.000 yieldnya juga masih sangat besar. Jadi masih ada kemungkinan dia lanjut naik lagi gitu loh. Nah itu penyebabnya Pak Wilasta. Jadi kenaikan batu bara beberapa waktu terakhir ini memang sudah kita perkirakan. Dan itulah alasan kenapa saya sendiri masih pegang saham-saham batu bara. Cuman strateginya sekarang adalah, ya sudah, dividen ini ya, kalau misalnya dia nanti saham batu bara ini naik pada level tertentu, kalau misalnya kenaikannya sangat tinggi, lebih tinggi daripada nilai dividennya, mungkin kita akan jual. Tapi kalau kenaikannya tidak terlalu tinggi sehingga yieldnya tetap besar, mungkin kita akan hold saja dulu sampai tanggal kumnya sehingga kita bisa ambil kemudian dividennya seperti itu. Jadi kita nggak bisa dapat dua-duanya Pak Wilasta. Dan saya sering sekali ada orang menanyakan seperti itu gitu ya. Pak Teguh bisa nggak kalau saya hold sahamnya sampai lewat tanggal kum sehingga dapat dividennya, tapi habis itu baru saya jual? Saya bilang nggak bisa Pak. Kalau Anda jual setelah tanggal kum, Anda dapat dividennya betul, tapi habis itu sahamnya akan jeblok, ARB. Jadi Anda dapat dividen, tapi Anda tidak dapat capital gain. Atau Anda jual sebelum tanggal kum atau pada tanggal kum, ya, sehingga Anda tidak dapat dividennya karena Anda sudah jual duluan, tapi harga jualnya ya
masih tinggi, nggak pada harga yang sudah jeblok gitu loh. Jadi Anda dalam hal ini dapat capital gain. Tapi bisa nggak dapat dua-duanya? Nggak bisa. Meskipun kalau bisa saya maunya juga gitu ya. Jadi apa double gitu profitnya, tapi nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi Anda harus pilih salah satu. Nah, setelah itu ya, jadi entah itu Anda ambil dividennya atau tidak, tapi tetap saya pikir habis ini ya sudah selesai. Batubara, saham-saham batubara setelah musim dividen ini sebenarnya begini sih. Mungkin terlalu dini juga kalau saya langsung memvonis bahwa pada kuartal 1 nanti 2023 ya, laporan keuangannya kan akan keluar ya kurang lebih bulan Mei ya. Berarti sebulan lagi nih ya. Mungkin terlalu dini kalau saya langsung memvonis dalam tanda kutip bahwa labanya PTBA dan kawan-kawan ini akan turun. Belum tentu juga sih sebenarnya. Bisa jadi ketika itu labanya akan naik. Dan kalau demikian, maka sahamnya juga nggak akan turun. Masih bisa naik lagi. Cuman, ekspektasinya kalau berdasarkan harga batu bara saat ini, ya labanya PTB dan kawan-kawan mungkin akan turun. Jadi ya kita jangan ambil risiko. Selesai pesta dividen ini ya sudah kita keluar, lalu kita mungkin akan cari peluang di saham-saham sektor yang lain. Kurang lebih begitu Pak Wilasda, sudah cukup? Baik, terima kasih Pak, jelas kok Pak. Ya, lanjut ya.